Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai wawasan dan ruang lingkup rekayasa perangkat lunak dan game. Bersama saya Cecep Abu Azhar, ayo kita ikuti materi selengkapnya. Ya, jadi begini teman-teman. Kenapa kita penting belajar mengenai rekayasa perangkat lunak? Agar kita benar-benar bisa memahami kenapa kita ada di sini. Jadi jangan karena dipaksa, jangan karena kayaknya tren, bukan. Harus ada tujuan yang jelas kita di sini. Maka hari ini saya mau berbagi sama teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa diluruskan kembali niatnya kenapa ada di RPL. Oke, perkenalkan, nama saya Cecep Abu Azhar. Saya salah satu senior programmer di PT Ilmu Digital Media. Hari ini karuniai 3 orang anak laki-laki. Insya Allah lagi menunggu anak yang keempat. Sehari-hari itu ya saya mempelajari juga menganalisa sistem yang ada di beberapa perusahaan. Juga membantu membuat produk-produk untuk perusahaan dalam menyelesaikan masalah. Jadi programmer itu membantu perusahaan lain menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau ada satu perusahaan biasa menghitung pakai Excel, sedangkan para pimpinannya di luar sana pengen dapat reportnya setiap hari langsung notifikasinya masuk ke handphonenya di iOS. Maka mau tidak mau berarti kita harus membuat aplikasi untuk perusahaan tersebut. Nah, jadi kita harus mulai dari mana? Menjadi seorang programmer di jurusan ini, rekayasa perangkat lunak dan game, ini sebetulnya perjalanan yang panjang, teman-teman. Dan ini tidak semua orang sanggup menjalani ini. Karena ketika kita masuk ke dunia RPL dan game ini, banyak di antara kita yang otaknya, aduh, susah ya, kok gak nyampe ya? Banyak di antara murid-murid saya pun yang berkata seperti itu, Pak, sepertinya saya mau bukan di sini jurusannya, Pak. Pak, kok susah amat ya pelajarannya, Pak? Pak, ini belajar apa sih, Pak? Banyak di antara anak-anak yang pernah belajar dengan saya itu mengalami hal-hal seperti itu. Karena biasanya mereka masuk bukan karena kesukaannya pada buku, karena disuruh lah, karena dipaksa lah, karena yang penting keren lah, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang niatnya benar-benar suka, benar-benar ada hobi, benar-benar cinta, wah beda. Walaupun dia nggak bisa matematik, pelajaran programming PHP mah dijual. Kenapa? Karena sebetulnya kerjain PHP ini ngebuat script, ngebuat aplikasi berbasis web, berbasis desktop, juga berbasis mobile. Kadang nggak butuh matematik tingkat tinggi, teman-teman. Nggak harus kita belajar kalkulus dulu baru kita benar-benar bisa dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi yang penting adalah ada sebuah minat di dalam hati kita sendiri. Nah, itu tinggal ditanyakan pada hati kita masing-masing. Ada nggak kesukaan di dalam hati kita? Gitu kan? Oke. Jadi kita akan mulai perjalanan panjang. Ini samudra RPL itu luar biasa ya. Jadi ini tidak sederhana. Nah, ada satu pertanyaan. What? Apa itu RPL? Nah, RPL ini kita buat bahasa yang sangat sederhana mengenai yang pertama, pembuatan atau development. Jadi RPL itu harus ada kecintaan terhadap membuat sesuatu. Jadi kalau dalam diri teman-teman masih berpikir, yang penting saya main game, bukan itu bukan RPL. RPL itu berpikir berarti saya harus buat game. Jadi langkah berikutnya setelah kita suka main game, kita harus buat game. Nah, membuatnya ini butuh ilmu, butuh tools. Ini namanya development. Berikutnya ada pemeliharaan, maintenance. Aplikasi yang sudah kita buat,
kita rawat agar aplikasinya tetap optimal menjalankan perintah-perintah skrip dan juga menjalankan fungsi-fungsi lainnya. Berikutnya ada perbaikan atau repair. Kalau dalam sistem yang kita buat, ini kemungkinan besar pasti ada yang disebut dengan bug. Ya. Jadi bug inilah yang menjadi salah satu cikal bakal error. Jadi ketika kita menjalankan program dan muncul error, maka yang pertama yang harus kita lakukan, ucapkan dulu alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih, error lagi. Jangan banting atau jangan salahkan komputernya. Prototip komputernya gimana sih? Kalau komputernya teman-teman bisa jadi kitanya. Jadi ketika menghadapi error, syukuri dulu semuanya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas itu. Error itu tanda kecintaan Allah pada kita. Jadi kalau error ini masih senyum dulu. Oh, kenapa? Karena setiap apa yang kita lakukan itu butuh pertolongan Allah, teman-teman. Ada satu pekerjaan yang menurut saya mudah. Cuma ngoding buat itu bisa. Sini. Ini begini. Sampai 30 menit, sampai sejam itu beres. Langsung dalam hati saya, astagfirullah. Jangan-jangan saya kerjain ini karena sombong. Astagfirullah ya Allah. Ampuni dosa saya, pimpin. Cuma digerakkan mouse sedikit, digerakkan tangan sedikit, jalan. Masukin program ke Apple. Apple berkali-kali puluhan kali memberikan surat. Anda ditolak. Kalau kita nembak ke perempuan ya, laki-laki misalkan, terus ditolak sekali, besok yang kedua udah gini. Tolak wae ya. Dan nggak mau lagi. Itu kan jiwanya orang programmer teman-teman. Sampai puluhan kali ditolak, saya tetap submit, saya tetap tembak, saya tetap deploy aplikasi. Kami tanya di sebelah mana apa yang harus kami perbaiki, apakah SDK-nya ada yang kurang atau tidak, apakah kami melanggar kebijakan atau tidak, dan lain sebagainya. Maka ketika kita berhadapan dengan komputer, niatkan dulu, ya Allah, saya niat belajar komputer ini mudah-mudahan bisa bantu banyak orang, bisa menciptakan produk yang bermanfaat untuk banyak orang. Kita petunjuk semua. Nah, berikutnya yang keempat ada pengaturan ini. Jadi program yang udah kita buat, kita manage, kita atur dengan sebaiknya. Nah, ada pengujian atau testing. Jadi aplikasi yang udah kita buat kita harus testing. Dan terakhirnya ada pembaharuan update. Kalau kita ingat kita pengguna Android, kita dulu tahu banget Android versi awal ada Jelly Bean, ya. Terus ada Gingerbread, sampai sini ke Oreo dan lain sebagainya. Ini adalah pembaharuan pada sistem. Nah, berarti software yang nanti kita buat juga akan diperbaharui teman-teman. Gitu. Nah, ini rekayasa. Nah, sedangkan perangkat lunak apa? Nih, perangkat lunak itu salah satunya adalah bahasa pemrograman. Platformnya bisa banyak, bisa berbasis web aplikasinya, atau berbasis desktop, atau platformnya berbasis mobile. Nah, terakhirnya berbasis game. Oke. Nah, siapa orang-orang yang penting harus ada di jurusan RPL? Ini harus ditanyakan pada diri teman-teman semua. Apakah teman-teman termasuk orang yang penting berada di RPL atau enggak? Nah, harusnya sebelum masuk harusnya dikasih tahu ini dulu. Biar kalau masuk gak ada yang bilang saya salah jurusan Pak. Gak ada yang bilang kayak begitu. Yang masuk ke RPL emang suka sama komputer, coba tolong acungkan tangannya. 10 ya dari 100. Berarti dari 100 orang
20% saja. Wah, itu luar biasa. Sisanya apa ya? Nggak tahu. Oke, yang pertama, orang yang masuk ke RPL karena keinginan bekerja. Ini keinginan pertama nih. Yang pertama ada jurusannya, kalau mau bekerja itu junior programmer di website, desktop, mobile application. Berikutnya ada information system administrator, jadi bagian admin. Ada di operator IoT, Internet of Things. Berikutnya ada operator komputer. Nah, ada entry data, jadi ada input data. Ya, jadi tujuan karena bekerja ini bisa jadi tujuan teman-teman ada di RPL. Tujuan yang berikutnya, tujuan karena kuliah. Jadi rekayasa perangkat lunak ini punya jenjang kuliah berikutnya. Jadi yang mau kuliah, bagusnya sejalan dengan arah RPL. Jadi gak boleh dan gak bagus kalau kita jurusan RPL, terus tiba-tiba kuliah masuknya bahasa Inggris, matematik, atau pendidikan agama. Bukan gak boleh. Sayang, mending masuk SMA kan. Kenapa? Nanti gak nyambung jenjangnya teman-teman. Jadi kalau kuliah, ambil kalau mau diploma 3 atau 4 manajemen informatika. Atau pilihan kalau mau S1 teknik informatika. Teknik ini nanti belajar teknik ini dalam pembuatan sistem berbasis web, desktop, mobile. Ada teknologi informasi, jadi membuat sistem nanti seperti apa. Dan ada sistem informasi, menganalisa sistem nanti seperti apa. Jenjang kuliah yang terakhir adalah teknik komputer. Nah, tujuan yang ketiga karena ingin berwirausaha. Jadi teman-teman masuk ke RPL karena ingin berwirausaha harus paham dulu usaha apa yang nanti bisa teman-teman kerjakan setelah lulus. Yang pertama itu web, desktop, mobile development. Jadi artinya teman-teman bisa membuka jasa pembuatan aplikasi web atau website atau web company profile atau e-commerce dan lain sebagainya. Kalau ada modal, beli domain sendiri, beli hosting sendiri, tulis nama teman-teman. Ini yang paling depan pakai peci siapa namanya? Iqbal. Ya, Iqbal, misalkan Iqbal home.com ya. Iqbal.com menerima jasa pembuatan website, company profile, e-commerce, dan aplikasi website misalkan, sistem informasi atau sistem absensi dan lain sebagainya. Jadi membuka salah satu usaha di bidang development. Apalagi usaha lain nih, kita buat startup. Ini startup keren banget. Jadi kalau kita lihat Gojek ini termasuk salah satu startup top 10 di Indonesia. Dari yang dimiliki oleh salah satu menteri kita, Menteri Pendidikan. Yang dulu bekerja, dia kalau pulang pergi dari tempat tinggalnya ke kantor, itu suka nunggu-nunggu ojek. Mana mati ojeknya? Mana ojek yang kemarin dia? Saya nggak nyimpen lagi nomornya. Ini mau ditunggu sama bos, ada kerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya berpikir, oke nanti ya kalau udah pulang, mungkin saya coba konsep buat aplikasi yang manggil para pengendara motor. Jadi malam itu habis pulang bekerja dikasih kesempatan
untuk tidur yang lain, dia malah coding, dia malah buat sistem, dia malah berkarya. Nah, akhirnya muncul aplikasi Gojek pertama. Nggak ada orang yang begitu melirik, aplikasi cuma nganterin Gojek orang aja. Tapi lambat laun dia mendapatkan investor hingga triliunan. Disuntik dananya, diinjek triliunan. Akhirnya startup ini berkembang besar. Sekarang bukan hanya nganterin orang pakai Gojek, tapi sekarang ada GoFood, sekarang ada GoMessage, sekarang ada GoPay, sekarang ada GoSend, sekarang ada GoBo, ada GoMessage. Jadi kalau mau dipijit, cari Gojek, GoMessage, jadi pijitin di rumah pakai. Aduh, berantakan, panggil GoClean, nanti di rumah dibersihin. Dari apa? Dari masalah-masalah yang kita hadapi. Inilah startup. Tapi startup ini gak bisa didirikan oleh satu orang doang. Minimal 2 atau 3 orang. Jadi kalau teman-teman ada punya potensi bagus, gabung dengan teman-teman yang lainnya, bagi-bagi tugas. Kamu di mana, saya di mana, saya di mana. Buat aplikasi prototyping, terus datangi orang-orang yang punya uang, presentasiin. Ini program bakal bagus Pak, kita butuh anggaran untuk membuat program ini kenal banyak orang. Coba dites, pas dites programnya masih belum siap, maka mau tidak mau berarti harus benar-benar kalau membuat startup. Jadi ini memang tidak mudah. Berikutnya, kalau mau kita buka jasa desain grafis, sekarang banyak orang, tolong dong fotoin produk, tolong dong buatin banner, tolong dong buatin cover buku, spanduk. Kita bisa buat jasa desain grafis. Percetakannya banyak, jadi tinggal datang percetakan di pagar sing dan lain sebagainya. Atau ada search engine optimization ya. Jadi ini salah satu pencarian kata kunci di search engine. Misalkan kita pakai Google, kita pakai Yahoo, pakai Bing dan lain sebagainya. Atau mau buka jasa freelance. Freelance itu misalkan ya nanti kerjanya di Upwork gitu ya. Kalau ada yang minta tolong menerima, minta tolong updatekan, minta tolong publish di server, kita bisa masukin di kewirausahaan yang jadi minat kita. Jadi kita benar-benar free secara waktu, kita memilih project mana yang mau kita ambil. Ini freelance. Atau IT solution, ini wirausaha ya. Oke.